Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pecinta ikan air tawar. Kita ketemu lagi dalam vlog video budidaya ikan melalui sistem polikultur. Apa itu sistem polikultur? Polikultur adalah sistem pemeliharaan ikan dengan cara campuran. Jadi dalam satu kolam itu sobat bisa terdiri atas 2 sampai 3 jenis ikan yang berbeda. Sistem monokultur adalah ketika kolam itu diisi dengan satu jenis, misal satu kolam berisi ikan nila saja, atau berisi ikan gurami saja, atau berisi ikan lili saja. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang manfaat penggunaan daripada sistem polikultur. Yang pertama sobat, yaitu penggunaan dengan sistem polikultur ini makanan lebih efisien, karena sisa makanan yang ada dalam kita penebaran makanan itu bisa efektif habis. Jadi ketika pada saat ikan sedang lapar sobat, kita taburkan makanan, nah akan ada sisa makanan yang mungkin belum tentu dihabiskan ya ketika sudah kenyang. Nah disinilah ikan yang lain ya, yang mungkin yang lebih lambat dalam makannya, kemudian juga ikan yang lebih kecil biasanya cepat lebih kenyang. Nah jika terdapat sisa makanan di atas kolam ya, terutama pakan buatan ya sobat, itu tidak baik. Jadi diberi makanan yang terlalu banyak juga tidak baik, karena akan membuat airnya juga tercemar sobat. Kalau tercemar itu artinya kadar oksigen di dalam air tersebut berkurang, cepat jenuh ya. Jadi selain juga ada di dalam kolam sudah ada kotorannya ikan, kemudian air di sana juga kadar oksigennya sudah terkurangi gara-gara sistem dari jumlah makanan yang ditaburkan terlalu banyak ya, terjadi pencemaran, begitulah kata kasarnya sobat. Ini tidak bagus. Nah sistem polikultur ini akan membuat tidak ada sisa-sisa makanan, karena akan semuanya habis ya, seperti itu akan habis. Yang kedua adalah secara lahan lebih efisien sobat. Nah, jadi secara lahan lebih efisien dengan kita ada 3 jenis ikan yang dimasukkan di dalam kolam itu, maka kita tidak perlu ada penambahan membuat kolam lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga, nilai ekonomisnya juga lebih baik, karena jika misalkan kita budidaya belum tentu masyarakat konsumen itu membutuhkan ikan itu saja, pasti ada jenis ikan yang lain, misalkan ada yang senang sama gurami, ada juga yang sama nila, kan seperti itu sobat. Selain itu juga kalau memang untuk konsumsi kita sendiri ya, dengan ada 3 jenis, variasi juga lebih banyak dibandingkan hanya satu jenis yang bisa menimbulkan kebosanan sobat. Nah itu salah satu manfaat dengan budidaya ikan dengan sistem polikultur. Nah kapan kita melakukan tahapan ini sobat ya? Ini tahapan sistem budidaya ini tidak semua pada tahapan budidaya ikan ya. Jadi kita kenal ada 4 tahapan. Yang pertama tahapan pemijahan atau pembenihan, yang kedua tahapan pendederan ya. Ini pendederan ini ketika mulai kecil-kecil itu kita melakukan. Yang ketiga adalah tahap pembesaran ya. Tahap pembesaran inilah saat dimana kita bisa melakukan sistem budidaya polikultur ini ya, seperti itu. Jadi pada tahap pembesaran. Yang keempat adalah tahap pemanenan ya, hasil dari pembesaran itu. Para sobat pecinta ikan tawar, jadi di sini ya, jadi tahapan pembesaran ini ya, kita bisa melakukan budidaya sistem polikultur, jadi menaburkan maksimal kalau bisa 3 jenis ikan sobat ya. Dan yang perlu kita ketahui adalah tidak semua
ikan air tawar bisa dicampurkan dalam satu kolam. Artinya tidak semua jenis ikan air tawar bisa dilakukan sistem polikultur. Nah, kita harus mengetahui jenis-jenis makanan, atau kalau kita sebut itu dengan jenis ikan berdasarkan makanannya. Nah, yang kita kenalin kan ada 3 ya. Yang pertama karnivora, yang kedua herbivora, dan omnivora. Seperti itu sobat. Jadi ikan karnivora ini jadi lebih senang memakan jenis makanan yang hewani seperti plankton, kemudian siput kecil atau jentik-jentik ya, atau juga makan katak. Ini contohnya apa? Seperti lele, ikan gabus, bawal ya, kalau dia juga piranha itu ya, seperti itu. Nah, kalau herbivora adalah jenis ikan pemakan tanaman ya, kayak daun-daunan ya, seperti gurami lah, seperti itu sobat ya. Kemudian omnivora ini banyak ya, seperti nila, kemudian ikan mas gitu, patin. Nah, ini dia herbivora, omnivora, jadi pemakan segala, jadi baik yang hewani ataupun herbivora ya, seperti itu sobat. Nah, salah satu contoh dalam sistem polikultur ini yang pertama, misalkan ya, ikan seperti ikan nila dengan gurami, kemudian dengan patin. Nah, itu bisa sobat ya. Kemudian sistem polikultur yang lain, misalkan ikan mas dengan ikan gurami, ikan nila. Jadi tidak boleh sobat di dalam satu kolam itu polikulturnya terdiri dari lele, kemudian nila, kemudian gurami. Nah, lele ini yang bersifat karnivora. Artinya apa? Artinya ini tidak bagus gitu. Jadi bisa, karena lele sifatnya memang lebih agresif sobat ya. Agresifnya itu membuat ikan yang lain kalau gurami, nila bisa cepat stres. Nah, ketika stres memang kecenderungannya mereka tidak mau makan itu. Kemudian diserang, nanti bisa dimakan malah sama lele itu sendiri ya. Termasuk juga misalkan ikan gabus ya. Tidak boleh dia disandingkan dengan ikan jenis kayak gurami atau nila seperti itu ya. Jadi ikan karnivora tidak boleh disandingkan dengan ikan herbivora sama omnivora. Jadi dalam polikultur ini yang bisa adalah ikan jenis herbivora dengan omnivora ya, seperti itu. Makanya ikan karnivora ini biasanya sistem pemeliharaannya itu dia sendiri. Jadi kalau lele semua, gabus semua, jenis bawal semua seperti itu. Bawal pun juga begitu. Jika ada ikan yang tidak makan, diserang sama dia bahkan dimakan sama dia kalau sudah lapar, seperti itu. Disitulah kita harus tahu bagaimana pola pencampuran jenis ikannya sobat ya, di dalam membuat budidaya sistem polikultur itu ya. Supaya apa? Supaya ketika kita melaksanakan ini tiba-tiba nanti ikan nilainya malah makin berkurang gitu, atau mungkin kok malah mati, seperti itu. Karena memang ketika ini dilakukan sobat, pernah saya juga dilakukan, jadi bawal itu masuk dengan nila gitu. Jadi banyak ikan nila itu yang mati ya, tinggal kepalanya, tinggal separuh dagingnya seperti itu. Karena sama bawal ya diserang ya. Cuman tidak semuanya aja memang diserang sobat ya. Jadi hanya kena ikan-ikan tertentu yang kondisinya mungkin dia lagi lemah, lagi moodnya tidak sedang makan, seperti itu sobat ya. Baiklah sobat kita ikan air tawar, jadi demikian ya video yang kita vlog pada hari ini. Jadi semoga ini bermanfaat ya, dengan sistem budidaya ikan yang melalui polikultur ini juga bisa semoga bermanfaat untuk mengefisiensi secara lahan, kemudian konsumsi makanan juga ya, seperti itu ya. Ini seperti kolam yang tampak ya pada di video saya itu saya memelihara 3 ya. Pertama lele,
yang kedua di situ ikan nila, yang ketiga gurame ya. Nah, itu sifatnya karena satunya omnivora, satunya herbivora, sobat. Jadi dalam proses pembesarannya tidak ada masalah. Bahkan ketika ada yang nila itu melakukan pemijahan ya atau diproduksi menghasilkan anak-anak juga tidak dimakan sama ikan patin itu ya, seperti itu. Cuman ya ketika tidak ada pakan ya nanti juga kena makan juga ya kalau tidak segera diangkat ya, seperti itu sobat. Dan ini ya untuk tahapan pembesaran, jadi bukan tahapan tujuan seperti reproduksi, jangan ya. Artinya sistem polikultur itu kita bisa melihat 3 ikan ya di situ, sehingga ketika kita ngasih makan itu memberikan efek rasa senang ketika kita melihat ya ada 3 ikan yang berebut makanan. Ya memang kecenderungannya seperti gurame akan kalah dalam perolehan atau perebutan ikan ya. Disitulah kalau sudah makanannya terlalu banyak atau jenuh, maka gurame pada saat itu yang nila sudah kenyang, gurame mulai pada seperti itu ya. Seperti itu sobat. Baik sobat, terima kasih untuk video kali ini, semoga memberikan manfaat ya kepada sobat-sobat sekalian. Dan ini adalah bentuk biodiversity ya. Apa itu biodiversity? Seperti vlog video pertama saya munculkan itu, yaitu keanekaragaman hayati ya. Jadi ada bermacam-macam jenis ikan, itu adalah bentuk dari keanekaragaman hayati. Sobat, mari bagi yang senang memelihara, monggo silahkan, karena ini bagian dari hobi ya. Jangan lupa bahwasanya air ini daripada kolam ini juga bermanfaat untuk tanaman ya, bisa disiram untuk tanaman, bahkan sangat baik untuk kesuburan tanaman. Terima kasih sobat, mungkin demikian informasi yang bisa saya tambahkan dalam video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like dan subscribe.